Alhamdulillah, saya mulai nggih Bapak Ibu. Untuk Ibu Yuli, terima kasih telah dibantu untuk merekam layar. Saya mulai Bapak Ibu, izinkan saya untuk memulainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Plumpang, kepada Ibu guru-guru hebat baik dari SDN Plumpang, dari SD atau dari sekolah tingkat SMP, teman-teman CGP yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini. Terima kasih telah menghadiri webinar saya dalam rangka melaksanakan tugas modul 1.4 pendidikan program pendidikan guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Lamongan. Mohon izin share screen Bapak Ibu. Sampun terlihat Bapak Ibu? Sampun Bu. Alhamdulillah. Bon Bu. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Sugiharti. Saat ini saya bekerja di SDN Plumpang, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan. Di sini saya akan menyampaikan webinar tentang budaya positif dalam rangka aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 5 Jumat 16 September 2022. Alur kegiatan pada pagi hari ini yang pertama pembukaan, yang kedua persiapan diri, yang ketiga materi, yang keempat tanya jawab, yang kelima refleksi, dan yang terakhir penutup. Untuk yang pertama pembukaan, marilah kita buka bersama-sama acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Melangkah pada acara yang kedua, yakni fokus. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita rileks saja Bapak Ibu, santai nggih. Kita rasakan posisi kita saat ini, apakah sedang duduk ataukah sedang berdiri. Silahkan Bapak Ibu mengambil posisi yang nyaman, nyantai. Kita rasakan bagaimana tubuh kita istirahat sejenak. Rasakan nafas yang keluar dari hidung, masuk udaranya, kemudian udaranya keluar. Pejamkan mata Bapak Ibu, istirahatkan semua organ tubuh kita mulai dari mata, leher, bahu kanan kiri, kaki kanan dan kiri hingga ke jari-jari tangan dan kaki. Apabila Bapak Ibu sudah rileks atau bahkan ada yang mulai mengantuk, yuk kembali fokus pada pikiran kita bahwa pagi ini kita akan sharing bersama tentang budaya positif. Dan sekarang Bapak Ibu boleh membuka mata, kita mulai dengan fokus diri kita masing-masing. Terima kasih. Bapak Ibu guru hebat semua, Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya
sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi. Dari keterangan dari Bapak Ki Hajar Dewantara ini, sebagai seorang pendidik, kita harus menyiapkan tanahnya, yaitu sekolah dalam hal ini, lingkungan sekolah yang baik, yaitu dengan lingkungan yang positif atau budaya positif. Lingkungan positif menuju kepada budaya yang positif. Perlu diingat Bapak Ibu, sebagai pemimpin pembelajaran tentulah wajib bagi seorang pendidik untuk menyiapkan suasana yang menyenangkan di kelas, lingkungan belajar di sekolah yang aman dan nyaman, supaya murid-murid bisa belajar dengan nyaman dan mereka memperoleh pembelajaran yang bermakna. Dan perlu diingat, selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Dan ini tidak akan terjadi kepada Bapak Ibu semua, karena saya yakin Bapak Ibu di sini sudah melakukan yang namanya pagi-pagi menyambut siswa dengan senyum, semangat, kemudian sebelum pembelajaran di kelas melakukan ice breaking, menanyakan perasaan murid-murid. Nah, itu semua serangkaian usaha dalam mewujudkan lingkungan positif di kelas yang nantinya akan menjadi budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, guru hebat semua dalam mengusahakan lingkungan positif, yakni salah satunya adalah dengan disiplin. Bentar, Pak. Kita perlu meninjau kembali penerapan disiplin di sekolah kita masing-masing, Bapak Ibu guru. Apakah telah efektif? Apakah perlu ditinjau kembali? Dan apa sebenarnya arti dari disiplin itu? Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu guru semua? Apakah ada yang mau mengungkapkan? Silahkan dibuka mikrofonnya, kemudian barangkali ada yang mau menyampaikan. Monggo, Bu Ratna. Tata tertib, Bu, tata tertib. Oh ya, terima kasih Bu Ratna. Ya. Peraturan. Ya, betul sekali Bu Ratna. Terima kasih. Jadi sebagian besar para pendidik jika mendengar kata disiplin, tentu yang teringat adalah kata tertib, kepatuhan pada peraturan, teratur. Benar sekali Bapak Ibu. Nah, di sini dalam belajar disiplin, hukuman sering sekali dikaitkan dengan kata disiplin. Padahal hukuman dan disiplin adalah dua hal yang berbeda. Dan di sini hukuman adalah pilihan yang terakhir dalam pelaksanaan penegakan disiplin di sekolah. Kalau bisa, Bapak Ibu tidak menggunakan hukuman ini lagi. Dan saya yakin untuk guru-guru masa kini tentunya tidak akan melakukan atau menerapkan hukuman lagi. Jadi hukuman itu menyebabkan ketidaknyamanan pada murid, sehingga harus dihindari. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin,
yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Nah, dari keterangan Ki Hajar Dewantoro, maka murid tidak semua bisa menjalankan disiplin dengan keinginan sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya penguasa. Di sini adalah guru yang membimbing murid tersebut supaya bisa belajar disiplin. Diana menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Nah, untuk menjadi seorang murid, untuk menjadi seorang pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aluran atau suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari dirinya sendiri, bukan motivasi yang berasal dari luar atau ekstrinsik. Nah, ini tugas Bapak Ibu guru hebat semua ini, bagaimana cara membimbing anak supaya mereka memiliki motivasi yang berasal dari dirinya sendiri. Disiplin adalah suatu bentuk kontrol diri yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan yang mulia sesuai selaras dengan nilai-nilai kebajikan universal di sekolah kita masing-masing. Dalam dunia pendidikan, nilai-nilai kebajikan universal kita adalah profil pelajar Pancasila. Apakah Bapak Ibu ingat profil pelajar Pancasila? Barangkali ada yang ingat, mohon disampaikan apa sajakah itu profil pelajar Pancasila. Silakan. Saya Bu. Ya, silakan. Beramal dan bertakwa itu ya Bu? Ya, Saya Bu. betul. Saya Bu ya. Silakan Bu Anita. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Iya Bu ya. Ya, betul sekali. Terima kasih Ibu Anita. Jadi nilai-nilai kebajikan universal yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila kita utarakan, kita sosialisasikan, kita ajarkan kepada anak-anak. Saya khususnya sudah mencoba untuk mengenalkan anak-anak apa itu tentang profil pelajar Pancasila. Di sini saya biasanya sebelum pembelajaran saya menyanyikan lagu dulu dengan anak-anak. Boleh saya menyanyikannya, Bapak Ibu? Boleh sekali Bu. Ya, terima kasih. Gini. Profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu semua juga punya cara-cara tersendiri untuk mengenalkan untuk mengenalkan profil pelajar Pancasila kepada murid-murid. Bisa juga dengan membacanya atau dengan gerakan-gerakan tertentu. Banyak sekali caranya. Oke, saya lanjutkan. Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, maka dibutuhkan motivasi. Nah, di sini ada 3 macam motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah yang paling dasar sendiri adalah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, motif yang pertama ini termasuk motif eksternal atau dari luar. Contohnya seperti ini. Murid
datang pagi-pagi karena dia menghindari kalau telat nanti saya dihukum. Nah, takut akan dihukum. Atau bisa juga murid mengerjakan PR hanya karena ingin tidak dihukum oleh gurunya. Nah, mudah-mudahan ini tidak akan terjadi di sekolah kita masing-masing. Untuk yang kedua, motivasi eksternal, masih motivasi dari luar, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain lah. Contohnya seorang murid mengerjakan pekerjaan atau mengerjakan tugas di sekolah, ingin mendapatkan pujian dari gurunya. Biasanya seperti itu, atau ingin mendapatkan nilai yang terbaik, atau ingin mendapatkan hadiah dari gurunya. Nah, ini juga kurang baik Bapak Ibu. Jadi, tetapi ini lebih baik daripada yang pertama tadi, motivasi yang pertama tadi. Dan untuk yang motivasi yang ketiga adalah yang paling baik dari ketiganya, yaitu motivasi dari diri sendiri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi yang ketiga inilah yang harus kita bina kepada murid supaya murid bisa menerapkannya pada dirinya masing-masing. Jadi mereka berangkat pagi bukan karena takut dihukum atau bukan karena ingin dipuji oleh temannya karena datang pagi agar menjadi siswa yang terrajin di sekolah, tidak. Tetapi murid tersebut menyadari bahwa dengan datang tepat waktu atau dengan datang lebih awal, murid bisa menyiapkan dirinya lebih baik untuk bersiap belajar. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman merupakan identitas gagal Bapak Ibu. Untuk yang konsekuensi dan restitusi sudah termasuk identitas sukses. Nah, di sini hukuman Bapak Ibu guru hebat adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Beda dengan konsekuensi. Konsekuensi yaitu sesuatu yang memang harus terjadi. Dan restitusi adalah sesuatu yang bisa dipilih oleh murid atau oleh orang yang sedang melakukannya. Nah, untuk hukuman tidak nyaman Bapak Ibu untuk murid. Sedangkan konsekuensi tidak nyaman tetapi hanya jangka pendek saja. Lah, untuk yang restitusi adalah menguatkan untuk murid, untuk anak dalam jangka waktu yang panjang. Di sini jelas sekali Bapak Ibu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman perilakunya pasif agresif meningkat. Konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Tetapi kalau restitusi masalah terpecahkan. Lah, ini yang kita harapkan, bahwa anak didik kita berusaha kita ajarkan, kita bimbing untuk melakukan restitusi, termasuk pendidik, yaitu kita sendiri Bapak Ibu. Hukuman bersifat negatif, sedangkan konsekuensi netral. Kalau restitusi bersikap positif. Untuk hukuman, modenya mode paksaan, jadi guru yang mengambil ahli. Sedangkan kalau konsekuensi adalah stimulus respon, jadi sebab akibat. Untuk yang restitusi adalah teori kontrol. Nah, Bapak Ibu, demikian tadi beda antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk yang selanjutnya, mohon Bapak Ibu untuk bersedia menjawab kuis dari saya. Apakah aku termasuk hukuman atau konsekuensi? Sudah siap Bapak Ibu?
Yuk kita belajar bersama-sama mengenali apakah ini termasuk hukuman ataukah konsekuensi. Untuk yang pertama, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Ya, Bu Dwi? Hukuman. Hukuman, Bu Dwi Harni, hukuman. Kemudian yang kedua, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Karena si murid ini terlambat ke sekolah. Lah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman, Bu, hukuman. Hukuman. Yang ketiga, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, yang ketiga ini hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Konsekuensi. Ya, Bu Dwi Herni, konsekuensi. Saya terima jawabannya. Untuk yang keempat, terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Yang keempat, hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Ya, Bu Dwi Herni? Tidak? Mohon siapa yang mau untuk mengungkapkan apakah ini konsekuensi atau hukuman? Bilang lagi, Bu. Ya, baik, saya ulang kembali. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Termasuk Konsekuensi, Bu. ya, baik, terima kasih jawabannya Ibu Ani. Konsekuensi, Bu. Terima kasih jawabannya Bu Dwi Hernik. Yang terakhir, Bapak Ibu, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari guru. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, Bu. Hukuman. Hukuman. Bapak Ibu guru hebat semua. Semua jawabannya benar, alhamdulillah. Berarti kita sudah bisa membedakan mana yang hukuman dan mana yang konsekuensi. Jadi hukuman itu memberikan efek apa? Efek dendam, efek jerah, tapi di hati anak itu merasakan hal yang tidak enak, tidak nyaman karena hukuman tersebut, sehingga anak-anak merasa malu, merasa dipermalukan di depan teman-temannya. Sehingga untuk hukuman dalam penerapan di sekolah diharapkan untuk dihindari atau tidak dilakukan lagi. Jadi untuk yang konsekuensi ini masih lebih bagus daripada hukuman. Jadi anak diajak untuk bertanggung jawab atas perilaku yang telah dilakukannya. Dan saat mengambil konsekuensi atau memberikan konsekuensi harus didiskusikan dulu dengan anak, yaitu dengan pembuatan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Seperti itu, Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Saya lanjutkan tentang dihukum oleh penghargaan. Menurut Alfikon, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, pernyataan Kohn berdasarkan pengamatannya selain yang saya bacakan tadi masih ada beberapa, Bapak Ibu. Yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, bahwa penghargaan itu dalam jangka pendek itu efektif, Bapak Ibu. Namun dalam jangka panjang ini tidak efektif karena si murid jika tidak diberikan penghargaan atau tidak diberikan hadiah, maka dia tidak akan melakukan hal tersebut, sehingga murid
tidak menyadari bahwa dia sudah melakukan hal yang baik. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Di sini setelah memberikan penghargaan, maka seperti yang saya jelaskan tadi, jangka panjang dan jangka pendeknya. Untuk jangka pendeknya dinilai sedikit efektif, tapi untuk jangka panjangnya juga dinilai tidak efektif Bapak Ibu, karena ini merupakan motivasi dari luar. Jadi begitu tidak diingatkan, tidak diberi penghargaan, maka dia tidak akan melakukannya. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Ini seperti contoh bahwa seorang guru memuji salah satu murid di depan murid-murid yang lainnya. Nah, murid-murid yang lainnya bisa saja iri kepada murid yang dipuji oleh gurunya tersebut, sehingga ada rasa iri, dengki, dan tidak suka kepada murid yang dipuji. Sedangkan murid yang dipuji tersebut tidak melakukan kesalahan, karena diberi pujian saja bisa merusak hubungan murid tersebut dengan temannya. Untuk yang keempat adalah penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, menurut KON telah melakukan pengamatan bahwa beberapa anak diberikan penghargaan yang berupa uang. Ada anak satu yang diberikan uang dan yang lain tidak diberikan uang. Nah, mereka diperintahkan untuk menyaksikan atau melihat slide-slide gambar, kemudian mereka diperintahkan untuk menyebutkan gambar apa saja itu yang setelah dilihatnya. Nah, untuk murid yang dijanjikan uang tersebut, banyak sekali gambar yang tidak bisa dijawab. Sedangkan murid atau anak yang tidak diberikan imbalan atau tidak diberikan penghargaan berupa uang, lebih banyak menjawab benar gambar-gambar tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa penghargaan mengurangi ketepatan. Yang selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Nah, di sini KON menceritakan, mengamati bahwa ada dua orang yang bekerja di sebuah surat kabar. Yang pertama, dia telah diberikan gaji atau upah berupa uang atas artikel yang ditulisnya. Dan mahasiswa yang satunya atau orang yang satunya itu tidak diberikan imbalan atau tidak diberikan uang tersebut. Nah, yang tidak diberikan uang ini malah memberikan kreativitas, memberikan ide-ide atau artikel yang lebih baik daripada yang sudah menerima imbalan uang tersebut. Yang selanjutnya adalah penghargaan mematikan kreativitas. Nah, seperti contohnya itu murid diberikan pujian, wah kamu hebat sekali misalkan lah. Bisa saja murid ini merasa sudah pintar sehingga motivasi untuk belajarnya menurun. Sedangkan yang tidak dipuji, tidak diberikan penghargaan, mereka punya mungkin motivasi dari orang tuanya awalnya, kemudian menyadari bahwa ini penting untuk saya belajar itu. Akhirnya yang tidak dipuji melakukan suatu usaha untuk dia belajar keras sehingga bisa lebih meningkatkan kreativitas daripada yang dipuji tersebut. Untuk yang selanjutnya adalah penghargaan menghukum. Menurut KON, pengamatannya adalah tentang murid yang diberikan atau diinformasikan perankingan. Nah, dulu di sekolah-sekolah masih menggunakan sistem perankingan, dan alhamdulillah dengan adanya kurikulum 13 sudah berkurang untuk perankingan, walaupun masih ada beberapa, namun diharapkan untuk perankingan ini supaya bisa lebih dikurangi lagi atau bahkan tidak dilakukan di Bapak Ibu, karena di sini kan menyatakan bahwa penghargaan menghukum itu maksudnya ketika guru menginformasikan bahwa yang ranking 1 adalah si A, nah, untuk yang ranking 2 adalah si B. Nah, yang paling merasa dihukum ini adalah yang ranking 2, yang si B ini. Kenapa saya ranking 2 padahal saya pengen sekali ranking 1. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ranking-ranking yang selanjutnya juga seperti itu, merasa ada tingkatan bahwa anak ini yang paling pintar, ini yang di bawahnya itu, supaya bisa dihindari Bapak Ibu.
Yang selanjutnya adalah motivasi dari dalam diri atau intrinsik lah. Ini yang diharapkan bisa diterapkan di sekolah kita Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan kita semua sebagai pendidik bisa membimbing murid-murid kita supaya mereka bisa belajar dan bisa menerapkan motivasi dari dalam dirinya masing-masing. Bapak Ibu adalah tentang restitusi. Restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi ini Bapak Ibu sangat menyenangkan Bapak Ibu. Saya sudah menerapkannya. Murid-murid merasa senang, merasa lebih dihargai dan mereka tidak malu kembali kepada teman-teman mereka. Jadi mereka bisa kembali kepada teman-teman mereka diri dan semangat untuk memperbaiki diri. Di sini ciri-ciri restitusi yaitu yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi, ketika ada murid yang melanggar peraturan atau melanggar keyakinan atau tidak sesuai dengan keyakinan kelas, maka dengan cara restitusi, murid tidak berpikiran bahwa dengan meminta maaf, saya sudah menebus kesalahan saya. Bukan hanya dengan meminta maaf, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana murid tersebut bisa belajar dari kesalahan yang telah diperbuatnya. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Nah, bayangkan Bapak Ibu, ketika kita menghadapi murid yang melanggar peraturan, kemudian kita hukum. Apakah murid ini bisa kembali kepada teman-temannya dengan rasa bangga, rasa percaya diri? Saya yakin tidak. Yang ada, mereka malu karena telah dihukum oleh gurunya. Nah, dengan cara restitusi ini Bapak Ibu, rasa malu, tidak percaya diri itu akan hilang. Karena dengan restitusi bisa memperbaiki hubungan si murid yang melakukan kesalahan tadi, memiliki percaya diri bahwa dirinya mau untuk memperbaiki kesalahan yang telah diperbuatnya. Sehingga murid tersebut bisa kembali kepada teman-temannya dengan lebih baik lagi hubungannya. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Nah, di sini guru ketika melakukan restitusi tentunya menanyakan apa kira-kira yang bisa dilakukan murid itu untuk memperbaiki dari masalah yang sedang terjadi atau apa solusi dari permasalahan tersebut. Nah, itu. Jadi ini sebuah tawaran, bukan paksaan, bukan gurunya yang mendikte. Kalau hukuman, kamu harus ini karena inilah. Jadi itu paksaan dari gurunya kepada si murid. Untuk restitusi bukan paksaan, tapi tawaran. Yang selanjutnya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, di sini peran pendidik, peran Bapak Ibu semua, bagaimana bisa menuntun murid itu supaya mengenali keyakinan apa yang perlu ditingkatkan untuk murid. Jadi kesalahan apa yang telah diperbuat murid agar murid itu yakin bahwa ada nilai yang sudah dilanggar atau ada nilai yang perlu untuk ditingkatkan lagi. Yang selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ini benar sekali Bapak Ibu ya, karena mengembalikan murid-murid kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Yang selanjutnya, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Lah, ini tadi ya, restitusi sesuai dengan karakter, yaitu profil pelajar Pancasila. Sehingga seorang pendidik pun harus menerapkannya dengan cara-cara yang sopan, yang santun, yang baik. Yang terakhir, restitusi menguatkan, di mana peran pendidik sangat penting dalam menerapkan restitusi, karena pendidiklah yang bisa memotivasi muridnya, bisa memberikan bimbingan agar siswa itu karakternya lebih kuat lagi.
Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pada 5 kebutuhan dasar manusia. Tentunya Bapak Ibu semua sudah mengetahui bahwa manusia punya kebutuhan. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Nah, murid juga seperti itu Bapak Ibu. Apabila kelima kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka bisa jadi murid akan melakukan sesuatu tindakan yang tidak sesuai, atau bisa juga kita sebut dengan melanggar keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang pertama, bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Nah, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Yang ketiga, kebutuhan tentang penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga atau bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dan dihormati. Yang keempat adalah kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi, menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru yang menarik. Nah, ini sering kita jumpai Bapak Ibu ya dengan murid kita. Saat pembelajaran ada murid yang ramai sendiri, yang kita anggap tidak bisa fokus, yang kita anggap bercanda dengan temannya. Nah, ini tergolong dengan kebutuhan kebebasan, bahwa murid tersebut belum terpenuhi kebutuhan akan kebebasannya. Bisa jadi murid yang tidak bisa diam ini membutuhkan pembelajaran yang lebih merdeka, lebih bebas misalnya. Jadi itulah pentingnya seorang pendidik bisa mengetahui kebutuhan dasar yang belum terpenuhi bagi murid-muridnya. Yang terakhir yaitu kebutuhan tentang kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, yaitu kebutuhan untuk bermain, tertawa. Lah ini juga sangat penting, harus dipenuhi oleh murid kita. Bapak Ibu guru hebat, di sini ada sebuah kasus yaitu tentang siswi yang bernama Dinda, seorang murid kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, dia menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani ya, gurunya. Menurut Bapak Ibu, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini Bapak Ibu? 1. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Nah, ini kira-kira kebutuhan apa Bapak Ibu yang belum terpenuhi dari seorang Dinda ini Bapak Ibu? Monggo silakan. Kesenangan, Bu. Kesenangan, oke. Saya terima jawabannya Bu Anita, terima kasih. Saya lanjut Bapak Ibu, untuk yang kedua, Dinda menjawab bahwa ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, kira-kira apa ya, kebutuhan apa ya yang belum terpenuhi dari Dinda ini? Yang mengeluhkan dia sudah memakai Kasih sayang, Bu. ya, kasih sayang. Saya terima Bu Anita Kasih sayang. jawabannya. Terima kasih. Untuk yang ketiga, Dinda menjawab bahwa aku bosan. Onje Bapak Heru silakan.
Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, kira-kira kebutuhan apa ini yang belum terpenuhi dari seorang Dinda sampai mengeluhkan dia bosan diajar bu guru dengan metode ceramah saja? Apa Bapak Ibu? Kebebasan, Bu. Kebebasan. Ye, saya terima jawabannya, Bu. Yang terakhir, Dinda berkata bahwa aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, kira-kira apa ini kebutuhan yang belum terpenuhi? Sampai Dinda sebel gara-gara gambarnya kurang bagus, malah diperlihatkan pada teman-temannya. Penguasaan. Oke, terima kasih Bu Anita sudah diborong ya. Penguasaan. Ya, terima kasih Bu Ervin. Jadi benar sekali nggih, tepat sekali bahwa ketika Dinda mengeluhkan dia nggak seru, belajarnya nggak seru, gara-gara tidak bisa bersenandung sambil belajar. Nah, kebutuhan yang ingin dipenuhi dari seorang Dinda adalah kesenangan. Sedangkan untuk ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, ini kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi si Dinda ini sangat butuh sekali kasih sayang dari gurunya. Yang ketiga, aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Benar sekali ya, kebutuhan kebebasan. Dinda ingin belajar yang bebas atau merdeka belajar dalam pembelajarannya bersama Ibu Rani gurunya. Yang terakhir, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, betul sekali, kebutuhan penguasaan yang belum terpenuhi oleh Dinda, bahwa Dinda ini menginginkan gambarnya itu rapi, gambarnya bagus. Nah, jadi kebutuhan penguasaan yang belum terpenuhi dari seorang Dinda. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya, hebat semua ya. Untuk yang selanjutnya, 5 posisi kontrol. Yang pertama, posisi penghukum. Nah, dalam posisi penghukum ini biasanya seorang guru berkata bahwa patuhi aturan saya atau awas. Yang kedua, bisa jadi pendidik berkata kamu selalu saja salah. Atau bisa juga pendidik berkata selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, dengan nada yang tinggi mengatakannya. Nah, seorang pendidik kontrol sebagai penghukum ini sangat tidak disenangi oleh murid. Bisa jadi murid menjadi marah, mendendam, bisa juga memberontak. Nah, saya yakin Bapak Ibu semua tidak akan melakukan posisi penghukum untuk saat ini. Jujur, saya dulu juga seperti itu Bapak Ibu, belum tahu. Jadi masih menerapkan posisi kontrol seorang pendidik sebagai penghukum. Jadi sering memarahi murid gara-gara terlambat mengerjakan tugas. Alhamdulillah setelah mengenal materi tentang posisi kontrol, restitusi, semuanya sudah perlahan-lahan bisa berubah, dan mudah-mudahan Bapak Ibu guru semua juga bisa berubah dari yang awalnya melakukan penghukum atau pembuat rasa bersalah, bisa berubah pada posisi kontrol yang lebih baik lagi. Nah, kita lanjut untuk yang kedua, yaitu pembuat merasa bersalah. Biasanya seorang pendidik itu mengatakan, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Dengan nada yang memelas Bapak Ibu, murid akan merasa bersalah, merasa jadi orang yang gagal, merasa tidak bisa membahagiakan orang lain lah. Jujur, saya dulu juga sering melakukan posisi kontrol pembuat merasa bersalah ini Bapak Ibu. Jadi saya belum tahu betapa pentingnya peran seorang pendidik untuk membimbing anak-anak kita, murid-murid kita menjadi generasi yang unggul. Kita lanjutkan lagi ya Bapak Ibu, posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Biasanya guru mengatakan, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya sudah,
Kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan ya, dengan nada yang ramah, yang akrab, yang santai, selayaknya seperti teman. Nah, biasanya murid merasa senang Bapak Ibu. Namun akibatnya murid malah jadi bergantung kepada guru tersebut dan murid tidak bisa mandiri. Posisi kontrol yang keempat yaitu sebagai pemantau. Biasanya seorang pendidik mengatakan, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, di sini biasanya pendidik itu mengatakannya dengan nada yang datar, dengan sikap yang formal, sehingga murid memahami akan konsekuensinya, namun masih tidak nyaman Bapak Ibu, dan tidak sepenuhnya mandiri. Yang terakhir, posisi kontrol sebagai manajer, yaitu biasanya pendidik mengatakan, apa yang kita yakini? Apa keyakinan kelas kita? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaikinya, hal menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, di sini posisi manajer fokusnya adalah pada murid Bapak Ibu. Jadi murid sudah mengetahui adanya suatu masalah, sehingga murid ini bisa mandiri, bisa percaya diri, dan bisa menyelesaikan masalah. Tentunya dengan bimbingan Bapak Ibu guru semuanya. Nah, diharapkan posisi manajer inilah yang kita terapkan dalam mendidik murid-murid kita. Namun ada kalanya juga kita kalau murid belum bisa diajak berkomunikasi, belum bisa diajak untuk diskusi, menyelesaikan masalah, kita boleh menggunakan posisi kontrol yang sebelumnya, yaitu sebagai teman atau sebagai pemantau. Jadi tidak bisa dipaksakan harus jadi manajer, tidak Bapak Ibu. Jadi kondisional, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keunikan atau sifat dasar murid-murid kita semua. Yang selanjutnya Bapak Ibu, dalam menerapkan restitusi kita tentunya terdapat sesuatu cara-cara. Nah, ragam cara ini biasanya dikenal dengan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas atau stabilis the identity. Langkah-langkahnya atau biasanya pendidik atau Bapak Ibu guru mengutarakan atau mengucapkan, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah. Tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, seperti itu kata-katanya Bapak Ibu. Yang kedua yang harus dilakukan dalam segitiga restitusi adalah validasi tindakan yang salah atau validate the misbehavior. Biasanya Bapak Ibu mengungkapkan atau mengucapkan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Rangkaian kegiatan yang ketiga dalam segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan atau seek the belief. Biasanya guru mengatakan apa yang kita percaya sebagai keluarga, sebagai anggota kelas. Nah, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati atau apa kesepakatan kelas kita? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, guru dapat membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu kepada murid. Nah, ketika murid sudah mendapatkan gambaran yang jelas tentang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu murid tersebut tetap fokus pada gambaran tersebut. Nah,
Bapak Ibu izinkan saya untuk menunjukkan penerapan segitiga restitusi pada posisi control manager dengan siswa murid saya nggih. Bentar. Sedang apa? Akan PR matematika dulu. Oh, sini ikut bersujud. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah terdengar Bapak Ibu? Matematika tidak apa-apa. Sudah terdengar Bapak Ibu? Guys, bukan murid Busuki satu-satunya Terdengar, Bu. yang tidak mengerjakan PR. Kemarin ada teman guys yang tidak mengerjakan PR. Tapi Busuki pengen tahu apa alasan guys sampai tidak mengerjakan PR matematika. Tadi malam saya main HP dan ketiduran, Bu. Oh begitu. Tapi tadi berangkatnya tepat waktu apa kesiangan? Tepat waktu, Bu. Alhamdulillah. Nah pagi ini guys sudah melakukan hal baik, yaitu namun guys yang tidak mengerjakan PR apakah sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati guys? Tidak sesuai, Bu. Nah, nilai apa yang perlu ditingkatkan oleh guys? Tanggung jawab, Bu. Oke, apakah sikap tanggung jawab itu penting untuk guys? Penting, Bu. Oke, baik. Guys sudah tahu bahwa tanggung jawab itu penting untuk guys. Lalu bagaimana guys untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan belajar dan mengerjakan PR, Bu. Nah, kalau misalkan di rumah guys lupa, tidak belajar dan tidak mengerjakan PR, adakah orang yang bisa mengingatkan guys? Bu. Siapa? Ibu dan nenek saya, Bu. Baik, yang mengingatkan guys untuk tidak lupa belajar, tidak lupa mengerjakan PR adalah nenek dan ibu guys. Nah, sekarang mulai kapan guys akan melakukannya? Sekolah saya akan melakukannya, Bu. Oke, baik. Terima kasih atas kerjasamanya guys. Sekarang guys bisa kembali mengikuti pembelajaran. Baik, terima kasih, Bu. Sama-sama, silahkan. Jadi itu Bapak Ibu salah satu penerapan segitiga restitusi
pada posisi control manager pada murid saya kelas 4 yang tidak mengerjakan PR dan dia mengerjakan PR di kelas. Kebetulan saya mengetahuinya. Jadi akhirnya saya ambil kasus itu sebagai penerapan segitiga restitusi di sekolah. Untuk izinkan saya untuk mengeser testimoni dari anak tersebut, murid tersebut ya Bapak Ibu. Setelah melakukan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya guys, murid kelas 4 SDN Pelumpang. Saya merasa senang karena saat tidak dibimbing mencari solusi untuk memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih Bu Sugi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah terdengar Bapak Ibu? Halo, Bapak Ibu, apakah tadi sudah terdengar testimoni dari murid? Kurang jelas, Bu. Saya ulangi kembali. Sudah, Bu. Oh, sudah. Sudah, Bu. Oh, sudah. Bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya guys, murid kelas 4 SDN Pelumpang. Saya merasa senang dan PR saya tidak dihukum, tidak dimarahi oleh Bu Sugi, malah dibimbing mencari solusi untuk memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih Bu Sugi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita menerapkan restitusi, anak itu merasa senang Bapak Ibu. Nah, ini sungguhan. Jadi mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan rasa percaya diri, tidak ada rasa malu, semangat untuk memperbaiki diri. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Untuk kegiatan yang selanjutnya adalah tanya jawab. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu mengenai materi yang telah saya paparkan ya, tadi? Barangkali ada yang mau bertanya, monggo. Jadi sudah jelas semua nggih materinya? Nggih, Bu, sudah. Baik. Kalau tidak ada yang bertanya, sudah mengerti semua materinya, kita lanjutkan pada refleksi Bapak Ibu. Yang pertama, untuk membantu refleksi kita semua pada hari ini, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti webinar ini? Apa yang Bapak Ibu rasakan? Bisa diungkapkan, monggo. Atau bisa juga menurut Bapak Ibu materi apa yang paling menarik dari webinar ini Bapak Ibu? Monggo, barangkali ada yang mau ingin menyampaikan refleksinya pada sesi kegiatan hari ini. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Saya, Bu. Ya, Saya, Bu. monggo. Saya, Bu. Ya. Monggo. Perasaan saya setelah mengikuti webinar yang
Bu Sugiyarti selenggarakan ini, saya mendapat banyak ilmu, kemudian pengalaman Bu Sugiyarti yang sudah dipaparkan tadi membuat saya ingin menirunya Bapak Ibu. Itu terus untuk materi yang paling mengena itu tentang restitusi, kemudian hukuman yang tadinya saya nggak tahu, ternyata hukuman yang sebelumnya saya mengetahui bahwa hukuman itu bisa membuat efek jera, kemudian membuat murid itu lebih baik. Ternyata itu salah. Setelah saya mengikuti materi dari Bu Sugi, saya mengerti bahwa hukuman itu tidak baik. Seharusnya kita sebagai guru harus pada posisi kontrol manajer yang menerapkan restitusi sehingga bisa mengembalikan anak ke kelompoknya dalam keadaan yang lebih baik, Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Anita, luar biasa refleksi yang dilakukan oleh Bu Anita ya, benar sekali bahwa restitusi dapat mengembalikan murid kita pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat lagi. Nah, apakah ada lagi yang ingin menyampaikan refleksinya? Atau sudah cukup? Sudah cukup ya, alhamdulillah. Untuk rangkaian acara pada pagi hari ini, webinar budaya positif dalam rangka pemenuhan tugas aksi nyata modul 1.4 oleh saya pribadi Sugiharti, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu semua yang telah menghadiri webinar ini. Alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar, dan marilah kita tutup webinar ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk sesi lain saya harap Bapak Ibu bisa mengaktifkan kameranya untuk sesi foto Bapak Ibu. Sebentar. Oke. Sebentar Bapak Ibu, ini kok saya tambah sih nggak kelihatan. Bu Sugi. Nah, itu. Sudah siap nggih? Monggo foto rian nggih. Gaya apa Bapak Ibu? Monggo. 1 2 3. Lagi Bapak Ibu, satu kali lagi gaya yang berbeda. Sebentar nggih. 1 2 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua atas kehadirannya. Mohon maaf banyak sekali kekurangan Bapak Ibu nggih. Terima kasih. Saya tinggalkan Bapak Ibu. Terima kasih. Matur nuwun sangat. Silakan menunaikan ibadah persiapan sholat zuhur. Terima kasih Ibu Murtiati selaku Kepala Sekolah SDN Pelumpang. Terima kasih atas dukungannya. Terima kasih teman-teman. Bu Eka, Bu Mut, Bu Dayu, Bu Novi, Bu Reni, Bu Win, teman-teman lain yang sudah keluar, terima kasih semuanya. Yuk kita meninggalkan room ya.